Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Maharani Suryana Putri dari kelas F dengan NPM 2316267. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai antropologi budaya yang mempelajari ilmu tentang manusia. Adapun latar belakang dari antropologi budaya sendiri, yaitu antropologi budaya merupakan disiplin ilmu yang mengkaji manusia dan kebudayaannya secara komprehensif, meliputi pola pikir, perilaku, nilai, dan norma yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam ranah ilmu hukum, pemahaman antropologi budaya menjadi esensial, mengingat hukum pada hakikatnya merupakan manifestasi dari budaya manusia itu sendiri. Setiap komunitas memiliki sistem nilai dan kebiasaan yang bervariasi, yang pada gilirannya menghasilkan bentuk hukum yang beragam. Oleh karena itu, studi antropologi budaya memberikan kontribusi signifikan dalam memahami proses pembentukan, perkembangan, dan implementasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, evolusi ilmu antropologi menunjukkan bahwa kajian terhadap manusia tidak hanya terbatas pada dimensi fisik, melainkan juga mencakup aspek sosial, budaya yang kompleks. Dengan demikian, mempelajari antropologi budaya menjadi relevan bagi mahasiswa hukum guna memperoleh perspektif yang luas, yaitu melihat hukum tidak hanya sebagai regulasi normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dinamis dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian antropologi, yang dimana antropologi berasal dari bahasa Latin yaitu anthropos, yang berarti manusia dan logos atau akal. Dengan demikian, antropologi dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang berupaya mencapai pemahaman mengenai hakikat manusia melalui studi terhadap berbagai bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya, yang dimana antropologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji umat manusia sebagai entitas sosial, yang dimana kajian ilmiah ini difokuskan pada karakteristik fisik yang spesifik serta pola produksi, tradisi, dan nilai-nilai yang membedakan suatu komunitas sosial dengan komunitas sosial lainnya, yang dimana berbagai disiplin ilmu mengkaji aspek-aspek kemanusiaan seperti biologi, anatomi, dan psikologi. Namun, antropologi secara spesifik menganalisis manusia dari perspektif keanekaragaman, meliputi variasi fisik, serta perilaku dan pola pikir, yang dimana antropologi bahkan mengintegrasikan studi tentang manusia biologis dan manusia sebagai makhluk sosial secara holistik dan integral. Adapun objek kajian antropologi yaitu terdapat dua jenis, yang dimana ada antropologi fisik dan antropologi budaya, yang dimana antropologi fisik yaitu mengkaji manusia dari sudut pandang keanekaragaman fisik sehingga sering disebut juga dengan antropobiologi. Yang kedua yaitu antropologi budaya, yang dimana antropologi ini mengkaji manusia dari sudut pandang keanekaragaman perilaku dan pola pikirnya. Antropologi fisik mengkaji asal-usul manusia, perkembangan evolusi organik, struktur tubuh, dan kelompok manusia atau yang lazimnya disebut dengan ras, yang kemudian berkembang menjadi dua bagian besar, yaitu studi tentang manusia sebagai hasil proses evolusi dan studi serta analisis populasi, yang dimana kedua bagian besar ini sama-sama mengarah pada kajian manusia dan perkembangan sosial dalam konteks interaksi masyarakat. Selanjutnya yaitu menurut Harsoyo, antropologi fisik berkembang dalam beberapa bagian, yang dimana perkembangan antropologi fisik terdapat
6 bagian, yang dimana yang pertama terdapat paleontologi primata, yang dimana mempelajari deskripsi varietas manusia yang telah punah dan tentang makhluk lain yang masih memiliki hubungan dengan manusia. Adapun yang kedua yaitu evolusi manusia yang dimana mempelajari proses perkembangan tipe manusia mulai dari makhluk bukan manusia. Yang ketiga antropometri yang dimana mengkaji pengukuran tubuh manusia. Yang keempat ada somatologi yang dimana menguji varietas manusia serta perbedaan jenis kelamin dan variasi individual. Yang kelima ada antropologi rasial yang dimana mengkaji klasifikasi manusia ke dalam kelompok ras, sejarah, ras, dan percampuran ras. Yang keenam yaitu studi perbandingan tentang pertumbuhan organik dan antropologi konstitusional, yang dimana mengkaji predisposisi tipe tubuh manusia terhadap penyakit tertentu dan perilaku khusus seperti perilaku kriminal yang dimana perkembangan ilmu antropologi fisik belakangan ini mengarah pada antropologi genetika. Para ahli antropologi genetika, khususnya para antropolog spesifik terapan, memutuskan perhatian pada pengukuran manusia secara anatomis sampai fisiologis untuk menentukan misalnya standar pakaian, peralatan militer, tempat duduk pada alat transportasi, dan sebagainya. Adapun antropologi budaya yang dimana sebagai salah satu cabang antropologi yang mengkaji kebudayaan secara umum serta beragam budaya bangsa-bangsa di dunia dan meneliti kapasitas manusia dalam berbudaya dan mengembangkan kebudayaannya sepanjang sejarah. Adapun sejarah dan perkembangan ilmu antropologi, yang dimana sejarah antropologi merupakan catatan perkembangan karya-karya etnografi yang menjadi landasan metodologis utamanya. Antropologi sebagai disiplin ilmu yang diakui secara formal telah memasuki abad kedua keberadaannya. Sejumlah antropolog berpendapat bahwa antropologi secara resmi diakui sebagai disiplin keilmuan 2 abad yang lalu, meskipun perkembangan awalnya tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para filsuf Prancis yang terkemuka, seperti G. Rousseau. Yang dimana pada awal perkembangannya antropologi sangat terkait dengan karya-karya para penulis yang mendokumentasikan kehidupan masyarakat atau suku bangsa di luar Eropa. Pada periode tersebut, kehidupan masyarakat di luar Eropa menarik perhatian para penjelajah, penjajah, atau misionaris karena perbedaan gaya hidup antara masyarakat Eropa dan masyarakat di luar Eropa. Yang dimana pada sejarah dan perkembangan ilmu antropologi ini terdapat beberapa fase perkembangan ilmu antropologi, yang dimana pada fase pertamanya itu dimulai sebelum abad ke-18, yang dimana banyak dihasilkan tulisan oleh para musafir, pelaut, pendeta, pegawai kolonial, dan misionaris Eropa yang mengenai kisah perjalanan dan kehidupan masyarakat di luar Eropa yang mereka temui lengkap dengan keunikan adat dan istiadat kebudayaannya, yang dimana pada fase kedua perkembangan antropologi berlangsung pada pertengahan abad ke-19, yang dimana fase ini ditandai oleh keberhasilan para ilmuwan dalam menyusun karya-karya etnografi yang didasarkan pada pola pikir evolusi sosial, yaitu menyusun secara sistematis mulai dari masyarakat dan kebudayaannya yang sangat sederhana, sehingga masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu fase perkembangan antropologi yang terjadi pada awal abad ke-20, yang dimana antropologi telah berkembang tidak hanya sebagai ilmu yang mengkaji masalah kehidupan bangsa-bangsa di luar Eropa, tetapi juga dalam rangka memperoleh pemahaman tentang masyarakat modern yang kompleks. Adapun fase keempat perkembangan antropologi terjadi setelah tahun 1930-an, yang dimana bagi pemerintah, antropologi dimanfaatkan sebagai ilmu praktis untuk memahami kehidupan masyarakat di wilayah jajahan. Sementara itu, para akademisi lebih fokus pada pemahaman masyarakat secara umum.
baik masyarakat yang dianggap masih primitif maupun yang sudah kompleks. Adapun cabang ilmu antropologi yaitu diantaranya yang pertama ada antropologi fisik, biologi, paleontropologi, yang dimana antropologi fisik merupakan cabang antropologi yang berfokus pada studi manusia sebagai organisme biologis dengan menekankan khususnya pada evolusi manusia. Yang kedua yaitu ada antropologi budaya, yang dimana antropologi budaya ini merupakan cabang antropologi umum yang berfokus pada studi kebudayaan secara menyeluruh dan keberagaman budaya di berbagai bangsa di seluruh dunia. Yang dimana disiplin ilmunya ini mengkaji kemampuan manusia dalam berbagai berbudaya serta proses perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu ada antropologi linguistik, yang dimana menyoroti keunggulan manusia dalam menciptakan simbol-simbol yang terangkum dalam bahasa, yang dimana bahasa memiliki peran krusial sebagai media komunikasi yang memungkinkan interaksi antar individu atau antar kelompok menjadi lebih efektif. Yang keempat yaitu ada antropologi sosial atau etnologi, yang dimana antropologi sosial atau etnologi ini merupakan disiplin ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip kemanusiaan melalui studi komparatif terhadap keberagaman budaya, suku, bangsa di seluruh dunia, yang dimana ilmu ini terbagi menjadi dua fokus kajian utama. Yang pertama yaitu pendekatan diakronik yang berfokus pada analisis dalam rangka waktu beruntun, tetap dikenal sebagai etnologi. Yang kedua yaitu pendekatan sikronik yang menitik beratkan pada kajian dalam periode waktu bersamaan, yang lebih dikenal sebagai antropologi sosial, yang dimana salah satu tokoh penting yang mengembangkan teori antropologi sikronik adalah A.R. Swinburne, seorang antropolog Inggris yang berupaya menemukan prinsip-prinsip kebudayaan dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat. Adapun yang kelima yaitu antropologi terapan, yang dimana fenomena pembangunan masyarakat pasca Perang Dunia Kedua memerlukan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk antropologi, yang dimana dalam lingkup antropologi, antropologi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu yang termasuk dalam kategori antropologi terapan, bersama dengan spesialisasi lain yang lebih spesifik, seperti antropologi ekonomi, antropologi kesehatan, dan antropologi pendidikan. Yang dimana sebagai ilmu terapan, metode, konsep, dan teori antropologi diaplikasikan untuk memahami isu-isu pedesaan, permasalahan pendidikan, adopsi teknologi oleh petani, serta kondisi kehidupan pekerja pabrik, dan lain sebagainya. Yang dimana hasil dari aplikasi ini berupa data yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pemerintah. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini yaitu dapat disimpulkan bahwa antropologi budaya merupakan disiplin ilmu yang mengkaji manusia dari perspektif kebudayaan, meliputi nilai, norma, dan pola perilaku yang berkembang dalam masyarakat, di mana antropologi memiliki lintasan sejarah perkembangan yang signifikan, bermula dari studi deskriptif oleh para penjelajah hingga bertransformasi menjadi disiplin ilmu yang mengaplikasikan metode ilmiah. Selain itu, antropologi juga mencakup beragam cabang ilmu yang menganalisis manusia dari berbagai aspek, baik fisik maupun sosial budaya. Dalam konteks ilmu hukum, antropologi budaya memegang peranan krusial, mengingat hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat yang melahirkannya. Dengan memahami antropologi budaya, mahasiswa hukum dapat memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dalam mengamati hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis dan kontekstual. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.